'cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. Halo semuanya, berjumpa lagi dengan saya Agung Sumargo, dan kali ini saya di tengah-tengah acara retreat Sekolah Baptis Cengkareng Indah yang diadakan oleh Yayasan bekerjasama dengan pihak World Life. Nah, saya akan mencoba review, kemudian bertanya pengalaman mereka baik dari siswa SD, kemudian SMP, SMA, para teman-teman yang diperbantukan untuk menjadi translator. Oke, kita lanjut ke testimoni yang berikutnya. Oke, sekarang saya sudah berada dengan Bapak Ketua Yayasan Pendidikan Baptis Cengkareng Indah, Bapak Sri Margono. Kita akan mendengarkan kesan-kesannya acara retreat siswa yang diadakan antara yayasan bekerja sama dengan tim World Life. Gimana Pak kesan-kesannya untuk acara retreat tahun ini? Ya, secara keseluruhan saya baru ikut barusan aja. Tapi saya lihat dari game ini saya melihat bahwa anak-anak happy, peserta juga happy, dan saya rasa semua merasakan sama. Saya sempat lihat foto-foto dari postingan dari beberapa yang ikut, mereka memperlihatkan sukacitanya retreat ini. Dan harapannya ini menjadi satu semangat untuk kita semua untuk terus bertumbuh di dalam Kristus melalui sekolah kita, Pak. Oke. Terima kasih atas kerjasama yang baik dari World Life, ya? World Life dan Yayasan Cengkareng Indah. Ini menjadi sesuatu yang berharga buat kami, Pak. Ya, lalu ini kan secara kebetulan kan memang nggak ada translator nih Pak. Nah, jadi kami menggunakan translator yang langsung dari siswa, kemudian teman-teman yang lain. Nah, mungkin apa dari sekolah atau dari yayasan mesti ada tujuan khusus apa nih supaya kok nggak mendatangkan translator khusus, tapi siswa yang jadi translator gimana menurut Bapak? Ya, ini pengalaman yang baru, Pak. Dan saya juga kaget kalau saya tadi mendengar Bapak Ibu guru yang ada anak-anak kita yang ternyata secara bahasa Inggris sudah baik, itu kaget juga sih. Nah, pastinya ke depan kalau ada acara seperti ini akan kita persiapkan baik lagi, karena memang kami tidak mengantisipasi pikiran kami dari tim Borwet sudah menyiapkan translator yang sudah dipersiapkan, tetapi ternyata karena kuotanya lebih banyak, ya mungkin itu kendalanya. Jadi dari PR buat kami Pak nanti acara kedepannya Pak. Oke, jadi pasti akan meningkatkan mutu ya, terutama dalam bahasa Inggris gitu ya Pak. Ya. Nah, lalu nih yang terakhir Pak, kira-kira harapannya dengan acara retreat ini untuk kami sebagai siswa, kemudian sebagai guru gimana nih Pak? Ya, yang pasti harapannya adalah nggak berhenti sampai di sini Pak. Oke. Apa yang dapat hari ini kurang lebih 2-3 hari ke depan ini menjadi satu bekal bahwa ada pengalaman baru. Tentunya akan menunjang ya pertumbuhan rohani lebih baik lagi, tetapi juga pertumbuhan rohani akan menunjang aktivitas secara nyata di lapangan, di sosial itu akan baik lagi. Yang pasti bekal hari ini menjadi satu bekal anak-anak kita yang mendapatkan banyak materi yang sudah didapatkan sampai besok Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak Margono. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Halo semuanya, saat ini sekarang saya berada di lapangan dan sedang mengikuti acara retreat. Nah, di belakang saya ini adalah acara game yang diadakan oleh panitia. Kita akan melihat game-gamenya itu modelnya apa. Nah, sampai kita melihat game yang sedang dilaksanakan, nanti kita akan coba ngobrol atau wawancara dengan teman-teman yang sudah belajar menjadi translator pada grup small group yang sudah dilaksanakan. Oke, yuk ikuti kegiatannya. Oke, halo. Jadi sekarang saya akan menggantikan untuk menjadi pembicara kali ini. Sekian, kita akan mereview tentang kegiatan hari ini. Ayo kita jalan. Ayo. Sekarang di sini ada guru bersama saya, salah satu guru. Dan kita akan tanya-tanya mereka tentang kegiatan hari ini. Sepertinya pada menghindar ya. Tapi masih ada satu di sini. Ini guru agama saya. Namanya Rosma. Ya. Jadi Guru Rosma, halo. Sakit banget perut saya. Aduh, katanya sakit perut, teman-teman. Aduh. Maaf ya. Sebenarnya kita tidak bisa mewawancarainya. Ya, guru bahasa Indonesia saya. Mungkin kita akan tanya-tanya singkat pada hari ini. Halo Pak Tua, bagaimana kabarnya hari ini? I'm fine. I'm fine. Oke, jadi gimana Bapak kesan-kesan Bapak tentang
kita retret hari ini gimana Pak? Oh, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi. Oh, apa Yang itu Pak? pertama, waktu kebaktian, mengapa digabung? Ya. Karena antara pemahaman antara SD, SMP, SMA itu berbeda. Iya. Harusnya dipisah. Jadi dua gabungan, ya. Jadi SD, SMP mungkin bisa bersatu. SMA kan sudah lebih dewasa. Mereka lebih memahami apa yang disampaikan. Kedua, tingkah dan perlakuan berbeda. SD butuh persuasif. Kalau SMA, ya mereka sudah tahu mana yang baik dan yang tidak baik. Itu kekurangannya, harus dievaluasi. Untuk retret berikutnya perlu dievaluasi. Kapan itu retret berikutnya Pak? Kapan itu retret berikutnya Pak? Kira-kira? Tahun 2025. Nah, tahun 2025 ya. Nah, bagaimana harapan Bapak tentang retret dan proyek kita bersama Word of Life dan orang-orang dari tempat yang berbeda, dari Carolina, Texas? Nah. Harapannya kerjasama itu perlu komunikasi yang signifikan. Kedua, bagaimana budaya antara yang dikoordinir sehingga mereka harus butuh translate yang lebih hebat sehingga apa yang disampaikan itu dapat diserap oleh anak-anak. Kedua, nah kita sebagai siswa, ya, guru, nah harus mampu mentranslate sesungguhnya. Tapi ya anak-anak juga harus diberikan pengajaran yang lebih hebat. Ya Tapi kan? menurut Bapak anak-anak di sini udah melakukan tugas yang cukup bagus atau mungkin masih ada beberapa mungkin karena koreksi? ini masih masih baru. Kan selama ini kan kita retret tidak ada ada orang organisasi luar, tertentu, ya. Nah ini masih baru, mereka masih bingung mau seperti apa kegiatannya, ya kan? Nah itu, jadi mungkin untuk tahun-tahun berikutnya karena sudah terjalin sebuah sebuah komunikasi yang signifikan tadi, maka organisasi seperti apa tadi nih, Live Word of Life. Mungkin mereka akan membiasakan memahami seperti apa budaya siswa kita. Oh iya, itu. Nah, tadi kan karena ini retret yang berbeda, Pak. Yang jarang dikumpul oleh melakukan organisasi lain seperti Word of Life. Nah, kegiatan apa yang menurut Bapak dari hari kemarin atau hari ini yang Bapak sukai atau Bapak minati? Kegiatan gamesnya. Iya. Nah, kegiatan games itu harus mendidik sebenarnya ya. Iya. Nah, mendidik bisa mental, mendidik kreativitas. Iya. Nah, itu yang saya lihat berkesan. Nah, soal materi khotbahnya tadi saya bilang tadi translate-nya. Iya. Ya, jadi mereka harus mampu sebenarnya menyesuaikan dengan budaya kita. Oke. Ya, nah itu yang berkesan. Permainan itu. Oke. Jadi untuk tahun-tahun berikutnya permainan itu harus lebih banyak. Artinya bermain Alkitab, bermain segala macam. Iya. Ya, nggak usah menggunakan berbicara dengan banyak, tapi permainan harus berbanyak. Iya. Sudah. Udah, oke. Gitu aja interview singkat kita dengan Pak Tua. Oke, saya ucapkan terima kasih. Jadi saya sekarang bersama dengan Saya dengan Rafael Agriva dari kelas berapa? kelas 9A. Dari kelas 9A SMP ya? Iya. Nah, jadi saya mau interview sedikit tentang bagaimana kesan-kesan Anda terhadap retret pada hari ini dengan Word of Life dari orang-orang luar negeri. Kesan dan pesan saya itu menurut saya sudah oke, acara tidak terlalu padat dan masih bisa senang-senang sama teman-teman dan teman-teman dari luar negeri dan pembina-pembina dari luar negeri. Oke. Bagaimana dengan harapan Anda untuk kerjasama kita dengan Word of Life ini? Harapan saya ya kedepannya bisa lagi gitu loh, kayak acara kayak gini lagi gitu, bisa kumpul-kumpul lagi sama acara orang-orang luar negeri gitu Kak. Oke, begitu aja interview singkat dari kami. Oke, makasih. Iya. Nah, jadi saya hari ini bersama dengan Bapak Baruli.
Pak Maruli. Oke. Nah, jadi bagaimana kesan-kesan Bapak tentang retret pada hari ini? Ya, ini dari hari pertama sampai hari ini hari kedua. Tadi baru dimulai renungan bersama-sama, ini sangat luar biasa bagi saya. Karena mengajarkan tadi bagaimana firman Tuhan itu yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar. Dikatakan tentu mengajar di sini adalah mengajar untuk hal-hal yang baik. Karena kita ini manusia berdosa, yaitu dalam kedaulatan Allah. Memang firman Tuhan itu ditulis manusia, tetapi atas ilham Allah, kedaulatan Allah memerintahkan manusia atau nabi-nabi menuliskan dengan itu. Tadi yang pertama tadi mengajar, yang kedua menyatakan kesalahan. Kita adalah orang-orang yang penuh dengan kesalahan di dalam kehidupan kita setiap hari. Jadi makanya saya katakan firman Tuhan itu sangat bermanfaat, luar biasa, yang akan mengubah hidup kita hari demi hari sehingga kita intinya sehingga kita boleh mendapat kebaikan yang daripada Tuhan. Bahkan kebaikan itu sudah ada di dalam diri kita setelah kita mengenal Yesus dan terus belajar firman Tuhan hari demi hari. Sehingga kebaikan-kebaikan itu akan muncul sesungguhnya secara otomatis di dalam kehidupan kita. Harapan saya ini kalau bisa, ini harapan saya kalau bisa ini seharusnya retreat guru dan murid-murid ini kalau bisa setahun sekali, yang akan mengubah bentuk kelakuan kita. Tadi dikatakan juga untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan ini apa? Kelakuan kehidupan kita sehari-hari. Kalau dihitung setiap hari lebih banyak kita berbuat salah daripada berbuat baik. Makanya di ayat terakhir tadi semuanya itu untuk supaya kita bisa hidup berbuat baik di dalam kehidupan kita yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Mungkin itu aja yang saya sampaikan untuk renungan pagi tadi yang mengingatkan kita, mengajar kita, mari kita sama-sama semua guru, murid untuk terus membaca firman Tuhan setiap hari, bukan hanya di kelas tetapi di rumah, di mana saja. Tadi diingatkan kita bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar pertama, yang menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan kita. Ada 3 hal yang akhirnya di ayat terakhir itu dikatakan supaya kita dapat berbuat baik yang sudah diberikan Tuhan di dalam hidup kita. Gitu kira-kira. Jadi gitu saja interview singkat dari saya ucapkan terima kasih. Oke. Ayo ikut saya di sini. Siapa yang Oke, sekarang di sebelah saya ini ada Queensler. Ini salah satu yang dimintain tolong oleh guru-guru menjadi translator. Kita akan tanya pengalamannya ya. Oke, selamat sore, Queensler ya. Sore, Pak. Oke, kita mau nanya nih, Queensler kan ditunjuk untuk menjadi translator pada small group. Kira-kira kesannya bagaimana? Menjadi translator dadakan nih ya? Susah. Susah? Iya. Lihat sini aja ya. Susah ya. Susah banget malah. Percakapan mereka bahasa Inggris gimana? Bisa gampang diterjemahkan atau enggak? Sebenarnya kalau saya tuh bisa ngertiin, tapi pas ngucapin ke suara itu susah. Oh gitu? Iya. Oh. Tapi sejauh ini gimana? Lancar atau enggak? Nggak terlalu lancar sih, Pak. Nggak terlalu lancar, tapi sudah berusaha ya? Iya, sudah berusaha. Oke. Nah, kira-kira menurut Queensler ini harapannya gimana nih? Supaya khususnya dari segi bahasa untuk teman-teman Queensler, kemudian yang lain gimana? Supaya kegiatan bahasa Inggrisnya meningkat. Les lah. Les ya? Iya. Harus les? Iya, Oh gitu? sering-sering belajar. Oh sering belajar? Iya. Tapi tanpa les harusnya bisa dong? Iya. Nah, misalnya kita menggunakan aplikasi gitu bisa? Bisa. Duolingo bisa. Oh bisa? Oke. Oke. Nah, makasih ya. Iya, Pak. Oke. Nah ini tadi siapa? Siapa? Angeli. Halo Angeli. Halo, Ya Pak. oke. Kalau nggak salah tadi Angeli bertugas untuk translator ya, membantu translate ya. Iya. Iya oke. Kita mau nanya nih pengalamannya jadi translator dadakan, ya kan? Nah gimana tadi? Bisa nggak menerjemahkan apa yang disampaikan oleh pembicara-pembicara tadi di small group tadi ya? Iya.
bisa aja, terus juga dibantu lewat handphone. Oh gitu. Ya, Ah. Google Translate kalau kurang mengerti. Oke. Tapi sejauh ini yang mereka katakan itu gampang diterjemahkan atau enggak? Gampang sih. Gampang Ya sebenarnya bisa kita ngertiin buat diri kita sendiri, tapi ngomong ke orang lainnya tuh susah. Ke mereka agak susah. Oh gitu. Iya. Nah, dengan seperti ini kan berarti kita perlu meningkatkan nih potensi diri kita, potensi teman-teman dalam segi bahasa. Kira-kira apa sarannya? Sarannya untuk ibaratnya Angel sendiri, kemudian teman-teman supaya bahasa Inggrisnya meningkat, gimana sarannya? Sarannya ya lebih belajar bahasa Inggris lagi, terus les bahasa Inggris juga bisa. Harus les ya? Ya enggak juga. Oh enggak. Tapi seandainya menggunakan aplikasi atau sering nonton film berbahasa Inggris, kira-kira bisa nggak? Bisa. Bisa ya? Nah, Sering aja ya? iya. Oke. Makasih ya. Makasih ya. Yuk, kita lanjut ke sana. Hah? Selamat sore. Oke. Kalau nggak salah, tadi saya lihat siapa? Marcel ya. Marcel membantu untuk translate ke bahasa Indonesia untuk teman-teman di acara small group, bener nggak? Benar. Oke. Saya pengen tahu nih pengalamannya menjadi translator mendadak sehingga teman-teman bisa paham. Seru sih. Seru ya. Tapi ibaratnya Marcel semakin menambah apa ya? Percaya diri gitu ya. Ya. Jadi kemudian ngomong bahasa Inggris jadi lebih lancar ya. Langsung praktek ya. Nah, kira-kira terus kesannya gimana? Kesannya sih asik. asik. Nah, terus gimana? Mereka ngomong bahasa Inggrisnya gampang diterjemahkan atau enggak? Ada yang gampang diterjemahkan, ada yang kurang. Nah, kemudian teman-teman gimana? Gampang memahami nggak? Ya, teman-teman memahami. Memahami? Oke. Nah, ya saya lihat kan banyak teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris. Nah, tentunya kan Marcel punya saran supaya bahasa Inggrisnya meningkat. Kira-kira apa sarannya? Khususnya juga untuk Marcel sendiri nih. Mungkin bisa dari nonton film, Main game. atau game. ya, Oh, apa lagi? dari ngechat pakai bahasa Inggris. Chatting dalam bahasa Inggris. Oh, itu juga bisa ya. Oh, berarti memang. Kemudian kalau Nah, kira-kira menurut Marcel yang paling efektif apa? Supaya lebih cepat nih, gitu. Banyak-banyakin memperbanyak kosakata. Banyak kata-kata. Oke. Tapi kita juga percaya diri dong. Yang penting percaya diri kan. Ya. Kalau kita bisa bahasa Inggris tapi nggak percaya juga percuma dong. Oke. Ya, tapi sejauh ini Marcel seneng ya menjadi penerjemah. Nggak merasa, aduh saya dikerjain gitu. Nggak. Malah ini ya. Malah justru malah melatih lebih pinter lagi ya. Oke. Oke, terima kasih Marcel sudah membantu menjadi translator di small group. Oke, makasih ya. Nih tadi Marcel. Oke, yang kita lihat tadi adalah ini game lempar bola antara tim hijau melawan tim kuning ya kalau nggak salah. Nah, yang dimenangkan oleh tim hijau karena yang bertahan lebih banyak. Oke ya. Nah, di sebelah kiri saya ini ada teman-teman dari kelas 12 MIPA yang tadi pada acara small group membantu kita untuk menjadi translator ya. Ada Esther, Maria dan Cynthia Wijaya. Kita akan coba pengalaman mereka, kesan-kesan mereka menjadi translator. Gimana menurut Esther? Pengalaman saya untuk menjadi translator ini first time ya, pertama kali. Tetap masih pakai Google Translate juga, cuma kalau misalkan dia ngomong panjang, maksudnya kayak berkalimat kayak 2 kalimat kayak gitu. Tapi kalau misalkan 1 kalimat yang masih bisa saya artiin kayak gitu sih. Tapi kalau untuk dia minta tolong untuk tolong saya untuk translatein, terus saya translatein setengah, nanti setengahnya saya juga dari Google, jadi masih kebantu Google Translate juga. Tapi sejauh ini bisa ya? Sejauh ini bisa. Oke, kalau Maria gimana pengalamannya? Boleh buka masker dong biar kita. Oh enggak, lagi nih udah. Oke. Kalau menurut saya ya, ini sama juga sih, first time juga. Terus kayak rasanya juga kaget juga karena kayak nggak ada briefing, tiba-tiba ditunjuk lah. Surprise. Ya, cuman pas
nge-translatein itu lumayan bisa sih. Terus ada kata-kata yang emang yang agak sulit tapi pakai sama kayak Esther. Google. Iya, Google Translate. Tapi sejauh ini bisa kan? Iya. Oke. Kalau menurut Cynthia ini juga baru juga atau sudah pernah? Baru. Baru? Iya. Nah, gimana kesan-kesannya tadi? Pertama nggak ada briefing. Nggak ada briefing? Iya, nggak Oke. Jadi kita nanti perlu usulkan juga ya? Nggak belajar dulu kayak kata-kata sederhananya itu Oh, gimana. iya. Tapi sejauh ini kan bisa. Jadi menambah pengalaman. Nah, ini. Pengalaman. Dan pas awal-awal juga kan agak grogi gitu. Agak grogi Dan juga ya. sekarang udah mulai terbiasa. Nah, ini menurut kalian bertiga ya. Nah, kita lihat kan teman-teman SMA, teman-teman ya baik dari SMP, kemudian SMA kan banyak yang belum bisa bahasa Inggris ya. Kira-kira menurut kalian bertiga apa nih saran-sarannya supaya bisa meningkatkan mereka berbahasa Inggris? Apakah praktek langsung atau dengerin musik atau gimana? Menurut Esther dulu. Sebenarnya yang paling menurut saya yang paling penting dari itu sih conversation-nya. Conversation, kata-katanya. oke. Meskipun mungkin kita nggak terlalu ngerti grammar, tapi kalaupun kita ngomong ada artinya, pasti mereka ngerti. Oke. Dan terkadang mereka membenarkan kayak gitu, membenarkan kalimat yang seharusnya kita ngomong apa sebenarnya artinya ini. Oke. Nah, menurut Maria gimana nih sarannya? Kalau menurut saya nonton film luar negeri, terus yang ada subtitle Indonesianya, sekalian belajar Bahasa Inggris. ya. Terus kalau dari musik, kalau dari dengerin lagu itu kita dengerin lagu tapi sambil lihat lirik gitu. Oke. Lagu-lagu barat. Oke. Kalau menurut Cynthia gimana saran-sarannya nih? Kalau saya sih lebih ke praktek langsung ya. Praktek langsung. Iya. Berarti dengan orang bule langsung dong? Iya. Oh gitu. Iya. Bukannya kalau karena itu juga saya melatih grammar kita, melatih speaking kita, lancar atau enggaknya juga. Termasuk melatih Iya. percaya diri juga kan? Kita dari film kita nonton, emang kita ikutin. Oke. Ya walaupun maaf nih sudah bisa bahasa Inggris, tapi kalau nggak percaya diri juga pasti ini kan. Oke. Terima kasih ya Esther, Maria dan Cynthia. Oke, tetap di channel ini ya. Oke, di sebelah kanan saya ini ada teman saya yang juga mungkin tadi sudah membantu kita untuk menjadi translator. Oke, selamat sore Bu Anti ya. Oke, kalau nggak salah tadi saya lihat di small group Bu Anti membantu teman-temannya untuk jadi translator. Benar nggak? Oke, berarti sangat membantu dong. Nah, kita mau nanya nih pengalamannya atau kesan-kesannya tadi menjadi translator dadakan nih. Kesan-kesannya sih ya saya bersyukur, sebenarnya saya tuh nggak sedikit mengerti sih. Untung ada dia anak di sebelah saya yang memang mengerti, membantu saya juga. Itu sih Pak. Tapi sejauh ini tadi bisa ya? Bisa. Apa yang disampaikan oleh pembicara di small group sehingga bisa terjemahkan terus anak-anak bisa ngerti ya? Iya. Oke, ya bersyukur ya. Nah, sekarang kan ya, kita mau nanya nih, dari perkembangan kan dari siswa SD, SMP, SMA kan banyak yang belum bisa bahasa Inggris. Nah, kira-kira menurut Bu Anti, apa nih saran-sarannya supaya mereka juga semakin cepat bisa bahasa Inggris? Kan semua harus bisa kan? Kalau saran saya sih kalau mau cepat bahasa Inggris itu dia mendengarkan lagu bahasa Inggris atau enggak menonton film-film yang berbahasa Inggris. Oke. Itu simpelnya sih kalau mau cepat belajar. Oke. Tapi juga harus percaya diri dong. Iya, percaya walaupun bisa ini, tapi kalau nggak percaya juga. Iya, itu. Oke. Terima kasih ya Bu Anti sudah membantu menjadi translator. Oke, di depan kita ada Lucky dan Marcel. Lucky dan Marcel ini menolong kita untuk menjadi translator di small group ya. Tuh. Nah, kita akan coba bertanya nih pengalaman mereka berdua. Kemarin kan kalau Marcel sudah ya, sekarang Lucky. Oke. Lucky gimana? Apa kesan-kesannya jadi translator dadakan ya? Atau pengalaman saya? Oke. Pengalaman saya pusing. Oh. Karena banyak yang kata-katanya saya tidak tahu dan kosakata saya masih terlalu sedikit. Oh gitu. Tapi sejauh ini bisa ya? Bisa. Aman, masih aman. Dan menolong teman-teman untuk bisa memahami apa yang disampaikan oleh pembicara. Yang disampaikan pembicara membahas di small group ya. Di small group. Ya. Yang penting yang disampaikan pembicara bisa tersampaikan dengan baik ke teman-teman. Iya bisa. Bisa ya? Iya. Ya, tapi dengan kemampuan Lucky berbahasa Inggris kemudian menerjemahkan sudah bagus. Oke. Ya. Tapi yang penting kan teman-teman bisa ngerti kan? Bisa. Nah, sekarang gimana nih?
kan melihat nih teman-teman banyak yang belum bisa bahasa Inggris ya. Nah, gimana menurut Lucky saran-sarannya supaya mereka juga bisa berkembang? Seperti Lucky ya bisa bahasa Inggris minimal Inggris pasif, gitu. Gimana? Sebenarnya saya banyak belajar bahasa Inggris dari main game. Jadi kalian banyak-banyak main game. Oh gitu, hanya main game saja. Ada lagi nggak kira-kira apa lagi yang bisa itu? Nonton film juga bisa nonton film bahasa Inggris. Bahasa Inggris ya. Nah. Betul. Ya. Sir, would you please interview with him? Nah. Oh, again? Yes. Nah, ini nggak apa-apa, bentar aja. Is just a minute. Just a minute. Alright. Just one Oke, minute. yuk. Kenalan dari mana? Where do you come from? Los Angeles, And, California. What is your name? Andrew. Oh yeah. Okay. Andrew. Kesan-kesannya. That's it? Kesan. What is your impression again? What was my impression again? Yeah. I said this already. Yeah. Yeah, again? Yeah, again. People still friendly. Even if they don't understand me, they just smile and nod. Alright, thank you. Thank you, Andrew. Ya. Nah, ternyata Lucky ini bagus ya untuk menerjemahkan bahasa Inggris. Oh, dengan. Halo nih anak-anak kelas 6 ya. Oke, boleh yang pegang salah satu nanti mic-nya dioper ya. Oke, siapa lagi? Kamu yang megang. Nih. Oke, siapa namanya? Lionel Doni. Doni. Yang kenceng dong. Lionel Doni. Oke, Lionel Doni. Menurut kamu seneng nggak ikut retreat ini? Senang. Senang. Acaranya gimana? Seru nggak? Seru. Seru. Oke. Kalau ini siapa? Senang. Nama saya Alfred. Oke. Pengalamanmu gimana? Ikut retreat ini? Senang. Senang nggak? Senang. Acaranya padat nggak? Padat nggak? Kadang-kadang. Kadang-kadang. Tapi bisa ikut semua? Ya. Oke. Senang ya? Oke. Kamu namanya siapa? Robert. Robert. Senang nggak kamu ikut retreat? Senang. Senang. Acaranya dari pagi sampai sore sampai malam ikut semua nggak? Ikutlah. Ikut. Oke. Kamu capek atau enggak? Capek. Oke. Coba sekarang ini siapa nih? Ini namanya siapa? Rilan. Rilan. Oke. Rilan senang nggak? Senang. Dengan ikut acara retreat ini? Senang. Senang. Nah, kesan-kesannya gimana? Pengalamannya? Seru. Nah, ini yang pembicaranya kan orang Amerika ya, pakai bahasa Inggris. Bisa nggak mengerti nggak apa yang disampaikan oleh mereka? Dikit. Ngerti? Dikit. Ngerti dikit. Tadi ada translatornya ya? Siapa? Oh, Davin. Oh, Ko Davin. Nah, tapi bisa ngerti kan? Oke, makasih ya. Oke, siapa nanya? Namanya nih? Nama saya Ekbert. Edward. Siapa? Ekbert. Egbert. Oh, Egbert. Kamu seneng nggak dengan acara ini? Senang. Seneng. Ikut semua sesi nggak? Ikut. Ikut. Nggak ada yang bolong-bolong? Ada. Oke. Bagaimana kalau menurut Egbert nih? Kan tadi pembicaranya ini orang-orang bule ya. Pakai bahasa Inggris. Kamu ngerti nggak? Ngerti dikit sih. Satu kelompok dengan siapa? Ini Namanya siapa? Cleonio, Alfred. Oh ini ya? Ini semua tadi? Iya. Oke. Tapi intinya kamu senang? Senang. Oke. Tahun depan mau ikut retreat lagi nggak? Ikut. Tapi kan kamu kelas 6. Ya udah. Oke, terima kasih ya. Oke, yuk. Kamu mau? Vincent. Kamu siapa? Vincent. Yang kenceng kok? Vincent. Vincent, oke. Kamu seneng nggak ikut acara retreat ini? Senang. Seneng? Acaranya dari pagi sampai sore loh, sampai malam. Capek nggak? Enggak. Oke. Semua sesi ikut? Ikut. Ikut. Lalu kan nih pembicaranya kan orang-orang Amerika pakai bahasa Inggris. Kamu bisa nggak? Ngerti nggak? Bisa. Siap, ada translatornya? Ada. Penerjemahnya? Siapa? Oh, Davin. Tapi Ko Davin bisa menjelaskan? Bisa. Oke, nanti kita coba tanya Ko Davin ya, pengalamannya gimana. Ya. Oke, makasih ya. Oke. Kamu namanya siapa? Oke, kamu seneng nggak ikut retreat ini? Seneng nggak? Seneng? Oke. Nah, ini kan retreat pertama ya? Iya. Sebelumnya belum pernah? Belum. Oke. Kesan-kesannya gimana nih? Menurut Malika ya? Oke, gimana kesan-kesannya?
Gimana? Seru. Seru? Oke, sebentar. Acaranya kayaknya padat. Kamu bisa ikut semua nggak? Bisa. Bisa? Dari pagi sampai sore sampai malam bisa ikut? Oke, nah kira-kira ada usul nggak besok kalau seandainya diadakan retreat maunya gimana? Waktunya kurang panjang atau sudah 1 hari aja gitu gimana? 4 hari. Woi, 4 hari? Ya. Nanti kita sampaikan ke panitia. 4 hari 3 malam dong berarti dong? Ya. Oke, nanti panitia biar denger ya jalan-jalan. Maunya yang dekat atau yang jauh? Jauh. Yang di mana kira-kira? Kalau di luar negeri ya nggak mungkin. Di mana? Ayo. Tahu diri. Di mana? Mana ya? Jogja. Jogja. Oke, boleh. Nih kalau ini namanya siapa nih? Abigail. Hah? Abigail. Boleh lihat masker, masker buka dong biar kelihatan. Nanti kan teman-teman bisa lihat nih, oh Abigail yang ini gitu. Kamu seneng nggak ikut retreat ini? Seneng? Senang sekali. Seneng. Kesan-kesannya gimana? Ya seru. Seru? Ya hampir sama kayak Melika. Oke. Nah, kalau lihat fasilitas di sini gimana menurut kamu? Oke, bagus. Oke, ruangannya, lapangannya, kemudian gedungnya gimana? Lebar, tapi Lebar. Kamarnya kenapa? kamarnya panas. Panas. Oh, berarti nggak apa-apa, masukkan aja ini untuk kita. Kurang AC. Kurang AC? Oke, tapi walaupun nggak ada AC, dingin nggak? Lumayan. Lumayan. Kasih AC tambah dingin nanti ya. Tapi nggak apa-apa ya. Oh gitu, biar lebih nyenyak. Oke, nah acaranya kan kayaknya kelihatan padat ya. Kamu berdua tadi Malika udah ikut semua. Kamu gimana? Ikut semua? Ikut. Tidak ada yang bolong ya? Oke, terima kasih Abigail ya. Oke, makasih interview sama siswa SD kelas 6 Malika dan Abigail. Lanjut ke sesi berikutnya. Hello Fanny. I'm sorry Miss. Oh, yes, please. Yes. Saya lihat Fanny ini jadi membantu translator with to small group. Jadi ini ya, jadi translator di grupnya Miss what is your name? Fali. Oke. Gimana? Ayo, gimana pengalamannya? Selama 3 hari 2 malam ini lumayan seru. Memang seru. Oke. Terus belajar banyak juga. Nah, ini kesan-kesannya jadi translator juga ya tadi ya. Iya. Nah, gimana? Ini ketua kelompok misalnya sebagai ketua kelompok. Hah? Ketua kelompoknya siapa tadi? Tadi Miss Juliet. Miss Juliet. Oke. Nah, ini kan saya lihat tadi ngobrolnya seru banget ya. Nah, gimana? Gimana pengalamannya jadi translator? Susah sih ya, Susah. soalnya nggak terlalu fasih juga. Oke. Tapi sejauh ini teman-teman ngerti ya yang dibicarakan. Oke. Nah, terima kasih. Jelaskan ke Miss interviewnya apa. So Yeah. he asked me like, what is feel for being translator? And I said, it's hard because I'm not that fluent at English. Thank you for translating. Boleh nggak kamu tanya ke Miss Sally kesannya terhadap acara ini, lalu harapannya untuk teman-teman siswa di Sekolah Baptis. Boleh? Saya rekam ya. Miss, interview with oke ya. Ayo. Aduh, saya nggak tahu lagi kesan dalam bahasa Inggris. Your impression. What's your impression when in this retreat? My impression? Yeah. Oh, what do I think? My heart grows greater for Jesus' heart. In Matthew 9, he says to the crowds, they're harassed and helpless, like sheep without a shepherd. And as I'm here, I get to grow in Jesus' heart for these kids. And thankful I get to share the gospel with them and God's love. Okay. And what's your hope for all of us? My hope is that you All students. everyone will be disciple makers. In Matthew 28, God tells us, go make disciples of all nations. And I'm praying that God's love and the gospel will be so deep that you can't hide it in, and you're gonna go out there and share it with all your friends and people who don't know
the love of Jesus Christ. Oke, terima kasih Fanny. Thank you very much. Terima kasih. Terima kasih Fanny sudah menolong ya untuk interview dengan Miss Sally. Thank you. Terima kasih Miss. Oke semuanya, sekarang di depan kita sudah ada. Oke, selamat pagi Bu. Namanya siapa Ibu? Saya Marta, Pak. Oke, Ibu Marta ya. Iya, Pak. Nah, di acara retreat ini Ibu Marta menolong kita menjadi translator ya, Bu? Iya, Pak. Oke, kita mau nanya nih, Bu. Iya. Nah, karena kan kebanyakan siswa di sini, khususnya dari kelas 6 sampai SMA itu kan banyak yang belum bisa bahasa Inggris. Iya. Ya kan, Bu? Nah, kalau sudah bisa lihat tadi, udah keliling. Nah, gimana nih, Bu? Supaya anak-anak kita bisa cepat belajar bahasa Inggris, kira-kira ada saran nggak? Wes. Banyak yang bisa dilakuin Pak, dari yang sederhana nih ya. Misalnya nyanyi. Nah, pasti anak-anak suka nyanyi tuh. Nah, pelajarin aja lagu-lagu bahasa Inggris, apalagi lagu rohani sekarang tuh kan banyak yang bahasa Inggris. Pelajarin aja gimana cara ngomongnya, gimana juga cara membacanya, terus juga kosakatanya juga jadi lebih bertambah gitu. Terus misalnya nonton, mereka suka ikutin aja film-film luar, tapi yang film-film yang bagus, yang bermanfaat gitu, bukan film-film yang ini ya, yang enggak kurang bagus gitu. Nah, jadi dari situ juga mereka cepet tangkep biasanya. Oke. Gitu. Bu, lalu untuk pembicara-pembicara kan mereka asli dari Amerika ya. Nah, untuk penyampaian materi di small group itu gampang nggak diterima oleh anak-anak kalau diterjemahkan? Sebenarnya sih mungkin karena masalah bahasa jadi mungkin sulit, tapi kalau diterjemahkan sih sebenarnya tidak terlalu sulit karena kita membawanya itu dengan bahasa yang sederhana sih seharusnya, yang mudah dimengerti untuk anak-anak sih Pak. Tapi mereka bisa menerima ya akhirnya ya? Iya, mereka bisa menerima. Paling kalau ada yang kurang paham bisa bertanya. Gitu. Oke, yang terakhir nih Bu, Iya Pak. kira-kira harapannya apa ini Bu untuk siswa-siswa khususnya di sekolah baptis nih, baik dari SD, SMP, SMA kan diadakan kerjasama. Kira-kira harapannya supaya apa ini kamu? Iya. Silakan. Kalau anak-anak tetap semangat lah yang pasti ya kan, jangan istilahnya redup gitu, harus terus semangat, terutama semangat dalam membaca firman Tuhan, dalam berdoa, melayani Tuhan gitu. Dan juga untuk guru-gurunya yang mendampingi juga semangat gitu. Oke. Terima kasih Bu Marta. Iya, Pak, sama-sama. Ya. Saya mohon tetap di sini ya. Oh, Bu Anti udah, tapi sekarang nggak apa-apa. Tapi sebagai background nggak apa-apa ya. Nah, ini ada Bu Rukmini, Pak Johan, dan Miss Natalia serta Bu Anti. Bu Anti kemarin udah interview. Nah, kita mau nanya nih, Bapak Ibu guru. Ini kan retreatnya dari kelas 6 sampai SMA ya, kelas 6, 7, 8. Gimana kesan-kesannya nih menurut Bapak Ibu? Bapak Ibu dulu. Senang sekali ya, karena ketemu dengan ada orang-orang yang dari luar negeri yang hebat-hebat. Oke. Walaupun memang secara bahasa itu agak sulit, tapi sangat senang sekali. Pengalaman yang sangat baik. Oke, kalau Pak John gimana nih pengalamannya? Kalau dari saya itu senang sekali bertemu dengan orang-orang yang dari luar negeri itu. Tapi dari kekurangan saya, pengen sekali sih untuk sharing tentang firman Tuhan, tentang kebaikan Tuhan. Tapi terbatas ya? Terbatas karena kalau bahasa ya, karena bahasanya. Karena bolos bahasa Inggris, pelajaran bahasa Inggris dulu ya. Nah, kalau Miss gimana nih? Miss Natalia. Nah, oke, silakan. Pengalaman mulai dari Rabu sampai hari ini luar biasa ya. Kita banyak yang kita dapat di tempat ini. Kita bisa sharing dengan yang lain, satu dengan yang lain. Oke. Nah, kalau kita lihat nih dari sisi acara, kan kayaknya kalau dilihat acaranya dari awal pagi jam setengah 6, setengah 7 ya, sudah siap sampai malam nih. Gimana menurut Bapak Ibu? Apakah itu terlalu padat atau memang ada beberapa hal yang perlu dikurangi nih? Gimana menurut Bapak Ibu semuanya? Dari sisi acara nih. Dari sisi acara, menurut saya. Boleh, Miss, silakan. Yang hari pertama mungkin terlalu padat. Terlalu padat ya? Oke, dari sisi waktunya terlalu padat ya, materinya. Materinya. Materinya nggak padat, cuman acaranya ya, rundown acaranya ya. Iya. Gitu. Oke, kalau menurut Pak John gimana nih? Kalau dari saya Pak Agung, kalau di sesi acaranya itu kan apa ya? Lebih bagus kita lebih
menjalankan itu materi-materinya itu harus lebih detail ya. Tapi kalau menurut saya itu pengen sekali sih untuk mau sharing. Materi-materinya itu luar biasa loh. Kalau menurut saya sih. Materinya luar biasa. Kalau menurut Bu Rukmini gimana nih? Dari rundown acaranya? Rundown acaranya memang cukup padat, cuman nggak sampai menguras otak ya, energi. Karena ada banyak game juga di setiap acara-acara sesi itu, jadi membuat pasti anak-anak juga enjoy, guru-guru juga enjoy. Jadi agak variatif sih, memang variasi ya, ada variasinya, jadi ya cukup bagus lah ya. Tapi ini menurut pengamatan Bapak Ibu semuanya, anak-anak bisa mengikuti nggak? Bisa ya? Bisa ya? Nggak ada yang bolong-bolong gitu ya? Oh iya. Tepat waktu ya. Berarti sudah melatih disiplin. Melatih disiplin berarti. Melatih diri ya. Oke, kira-kira ada saran apa nih atau usul masukan boleh? Siapa nih? Boleh. Siapa yang mau Pak Johan? Sarannya apa nih kira-kira untuk kedepannya nanti? Diadakan lagi. Oke, kalau kedepannya itu, kalau dari saya itu kedepannya ya diadakan lagi, tapi ya harus memang kita undang dari orang luar, tapi harus ada orang-orang yang bisa membantu karena banyak karena banyak siswa kita itu yang masih banyak yang belum bisa. Jadi itu yang kita harus sebagai guru juga harus konsisten gitu. Itu saja sih. Terima kasih. Tadi saya juga lihat Bu Rukmini, Bu Antip, Pak Johan, Miss Natalia dan Bu Tio Risma juga jadi translator mendadak. Tapi semangat ya. Oke, ini jadi mendidik kita. Oke, terima kasih. Demikian interview bersama dengan Bapak Ibu guru untuk review acara retreat kali ini. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih Pak Johan semuanya, Bu Rukmini. Terima kasih. Bye.